Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ma'rifah. Di sini saya akan menerangkan tentang pesantren sebagai pusat pengembangan potensi dakwah. Di sini saya sendiri sebagai moderator dan pemateri yang pertama. Untuk pemateri yang kedua yaitu Dinda Duratul Aidin, dan untuk pemateri yang ketiga yaitu Sri Wahyuni Halimatus Sa'diyah. Untuk mempersingkat waktu akan segera saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian pesantren. Pengertian pesantren secara bahasa yaitu berasal dari kata santri, yaitu mendapatkan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Kata santri sendiri, sastri, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama atau orang yang telah sarjana ahli kitab suci. Secara istilah, pesantren adalah lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok atau kamar, gubuk, rumah kecil dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesadaran bangunan. Pesantren sendiri diartikan adalah salah satu lembaga Iqmatuddin di antara lembaga-lembaga Iqmatuddin lainnya yang memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi kegiatan talaqufi adnin atau pengajaran, pemahaman dan pendalaman agama Islam. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi injar, yaitu atau biasa disebut menyampaikan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat. Untuk yang kedua itu potensi pondok pesantren. Pondok pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, di sini dakwah Islam ternyata telah banyak yang berfungsi dan berperan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Pada umumnya, pondok pesantren memiliki potensi untuk maju dan berkembang, memperdayakan diri dan masyarakat atau lingkungannya. Hal ini karena adanya potensi dan peluang pada pondok pesantren. Yang ketiga yaitu komponen pesantren. Suatu lembaga dapat dikatakan sebagai sebuah pesantren setidaknya memiliki beberapa komponen menjadi indikator. Di antaranya yang pertama kiai, yang kedua pondok, yang ketiga masjid, yang keempat santri, dan yang terakhir pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kelima komponen tersebut merupakan elemen dasar dari tradisi pesantren. Di sini kiai dapat diartikan adalah merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Yang kedua, pondok diartikan sebagai asrama bagi para santri dan merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang. Yang ketiga yaitu masjid. Masjid adalah merupakan elemen tidak dapat dipisahkan dari pesantren sebagai pusat kegiatan ibadah serta belajar mengajar. Dan yang keempat adalah santri. Menurut tradisi pesantren dapat diklasifikasi santri mukim ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Itu yang dimaksud dengan santri mukim. Untuk yang kedua yaitu santri kalong, adalah santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitaran pesantren dan mereka tak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti kegiatan pelajaran di pesantren. Yang terakhir yaitu pengajian kitab klasik. Pada masa lalu, pengajian kitab-kitab Islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan di dalam lingkungan pesantren. Untuk sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pemateri yang kedua. Yang selanjutnya yaitu tujuan pesantren.
Tujuan pesantren adalah menciptakan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat. Dengan jalan menjadi kaulah atau abdi masyarakat, yaitu sebagai pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan Islam di tengah-tengah masyarakat, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia. Tujuan umum pesantren sendiri adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya, serta menjadi siswa atau santrinya sebagai seorang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Dan adapun tujuan khusus pesantren sendiri adalah ada 4. Yang pertama yaitu mendidik siswa atau santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendidik santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, wira swasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis. Yang ketiga itu mendidik santri menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual. Yang terakhir yaitu atau yang keempat, mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat. Dan dapat disimpulkan tujuan pesantren sendiri adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkan sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Dan selanjutnya yaitu fungsi pesantren. Fungsi pesantren sendiri pada awal berdirinya sampai dengan sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Jika ditelusuri sebagai kelanjutan dari pengembangan dakwah, sebenarnya fungsi edukatif pesantren adalah sekadar membonceng misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Oleh karena itu, menurut Masyhum, fungsi pesantren semula mencakup 3 aspek, yaitu fungsi religius atau diniyah, yang kedua yaitu fungsi sosial atau ijtimaiyah, dan fungsi edukasi yaitu tarbawiyah. Ketiga fungsi ini masih berlangsung hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan pada selanjutnya yaitu konsep pesantren sebagai potensi dakwah. Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepada unsur-unsur dengan tanpa pemaksaan. Mengembangkan dakwah informasi. Ketika kita memasuki era globalisasi, kemudian dihadapkan dengan era informasi, karena era globalisasi tersebut salah satunya ditandai dengan era informasi. Dalam informasi itu, media massa menguasai kehidupan kita. Dengan demikian, tantangan pengembangan masyarakat semakin kompleks. Masyarakat yang berada dalam era informasi, mereka dalam menata hidupnya ditentukan oleh informasi yang mereka terima. Coba perhatikan dan rasakan ketika bagaimana kita barang
bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita memilih musik, bagaimana kita bergaya dengan semua manusia. Upaya dakwah khususnya pengembangan masyarakat kita lakukan khususnya karena informasi ada sering tidak mendukung tujuan upaya pengembangan kita, yaitu ketakwaan, menjalankan kehidupan berdasarkan petunjuk Sang Khalik. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan atau kurang berkawasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.